Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madinah Khairunisa dengan NIM 2014030005, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Manusia. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang peran dan fungsi pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi di dalam organisasi atau sesuatu perusahaan yang kuat pasti memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mengelola sumber daya manusia tersebut, perusahaan perlu melakukan akselerasi terhadap mereka yang salah satunya dengan cara pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan tersebut penting karena difungsikan untuk mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Nah, jadi untuk mengetahui secara utuh apa ya pengembangan sumber daya manusia, strategik yang efektif, dan manfaatnya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar sumber daya manusia tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini ialah menciptakan perusahaan yang positif bagi karyawannya. Nah, selanjutnya yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia. Selain kita harus memahami pengertian dari pengembangan sumber daya manusia ini, kita juga harus perlu mengetahui strategi dari pengembangan sumber daya manusia. Nah, poin yang pertamanya yaitu adalah memberikan apresiasi kepada karyawan. Nah, apresiasi ini ialah hal yang perlu diberikan perusahaan kepada karyawan atas pencapaian yang telah dilakukannya. Apresiasi dapat diwujudkan dengan berbagai macam seperti bonus tunjangan, hadiah berupa barang fisik maupun lainnya. Maka apresiasi diperlukan untuk meningkatkan motivasi. Nah, jadi dengan apresiasi maka diharapkan karyawan tersebut akan termotivasi untuk bekerja lebih rajin dan baik. Salah satu wujud bekerja yang lebih baik seperti memberikan prestasi kepada klien dengan cara yang lebih detail sehingga klien pun mau bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, poin yang keduanya yaitu menyelenggarakan program pelatihan. Strategi kedua dari sumber pengembangan SDM ini ialah penyelenggaraan program pelatihan. Nah, jadi di program ini biasanya diselenggarakan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Berbagai contoh program pelatihan seperti creative writing, design system, creativity training, hingga team training. Nah, jadi pelatihan ini menjadi penting agar mampu meningkatkan keterampilan dan kreativitas karyawan. Selain itu, team training juga diperlukan untuk membangun perpaduan yang kuat antar karyawan. Poin yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk brainstorming ide. Nah, sebagai sebuah perusahaan bisnis, semestinya perusahaan atau organisasi tersebut memfasilitasi karyawan untuk mengajukan idenya. Nah, dengan memberikan kesempatan karyawan untuk brainstorming ide, artinya perusahaan mau mendengar apa yang menjadi gagasan dari karyawan tersebut. Jadi perusahaan pun dapat memilih mana gagasan yang perlu dilanjutkan dengan ide yang perlu diabaikan. Nah, jadi jika gagasan terlihat menarik, perusahaan akan melanjutkannya menjadi sebuah produk dan ini bisa menjadi berdampak positif bagi perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ialah fungsi pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa fungsi pengembangan sumber daya manusia yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah pekerjaan menjadi lebih efisien. Efisien di sini ialah kata kunci yang perlu ditekankan dalam fungsi pengembangan sumber daya manusia. Jika pekerjaan dapat dilangsungkan secara efisien,
tidak akan ada kesalahan kerja dan segala pekerjaan menjadi tepat waktu. Ini yang diharapkan dari perusahaan ketika melakukan pengembangan skill dan lain sebagainya. Poin yang keduanya yaitu meningkatkan produktivitas. Ketika perusahaan memberikan motivasi kepada karyawan, maka ada dua hal yang diharapkan. Yang pertama yaitu semangat kerja membaik, dan yang kedua produktivitas meningkat. Jika produktivitas meningkat, keuntungan perusahaan pun akan jauh meningkat. Nah, ketika semangat kerja dari karyawan membaik, maka ide akan mengalir dan bisa menciptakan produk yang tentu saja lebih baik dari produk-produk kita sebelumnya, begitu. Nah, poin yang ketiga adalah mengurangi kerusakan produk. Pengembangan sumber daya manusia yang intensif membuat keterampilan karyawan bertambah. Jika keterampilan karyawan bertambah, ada inovasi produk. Akhirnya, inovasi produk ini dapat membuat keuntungan perusahaan meningkat. Selain itu, dengan keterampilan karyawan yang terlatih akan mengurangi kerusakan pada produk tersebut. Poin yang keempat yaitu meningkatkan sikap kepemimpinan. Setiap karyawan pasti memiliki kesempatan untuk berkembang, salah satunya menjadi pemimpin. Divisi sumber daya manusia perlu mempertimbangkan hal tersebut dengan menyiapkan karyawan yang memang memiliki potensi dan bakat untuk memimpin perusahaan di kemudian harinya. Poin yang kelima yaitu memberikan pelayanan baik kepada konsumen. Salah satu alasan mengapa konsumen mau kembali ke perusahaan yang sama yaitu untuk bertransaksi bisnis adalah dari pelayanannya. Maka dari itu penting bagi karyawan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen. Nah, agar pelayanan dapat menjadi maksimal, divisi pengembangan sumber daya manusia bisa memberikan pelatihan bagaimana mengelola pelayanan. Jika pelayanan baik dan konsumen senang, keuntungan perusahaan pun menjadi meningkat. Yang keenam yaitu menciptakan moral yang baik. Moral yang dimaksud dalam bagian ini yaitu sikap yang perlu ditunjukkan oleh karyawan ketika melakukan pekerjaan. Beberapa contoh moral yang perlu diikuti ialah sikap tidak terlambat ketika masuk kantor ataupun menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, disiplin, dan loyal terhadap pekerjaan. Nah, jadi mungkin itulah beberapa fungsi dari pengembangan sumber daya manusia yang dapat kita saluran distribusi yang perlu kita ketahui agar bisnis dapat berkembang. Nah, jadi dapat mengelola bisnis dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.